Selamat pagi buat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Rifka Priani Saragi. Saya mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Tarutung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberian obat pada vagina dan pada mata. Baiklah, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita pertama-tama itu melakukan apa pengertiannya. Yaitu pengertiannya cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui vagina, kemudian di mana tujuannya untuk mendapatkan efek ataupun mengurangi rasa nyeri, terbakar, ketidaknyamanan, dan mengobati saluran vagina atau serviks. Kemudian obat yang kita sediakan itu krim jelly, foam, suppositoria, contohnya itu Nystatin, Albotil, dan lain-lain. Caranya itu mengoleskannya, kemudian suppositoria, baiklah, alat dan bahan saya mengumpamakan saja karena di sini saya tidak mempunyai alat dan obat-obatnya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu obat dalam tempatnya, kemudian bak instrumen, sarung tangan, kain kasa, kapas, kemudian pengalas, dan yang terakhir lampu sorot. Persiapannya yang pertama, mengidentifikasikan klien dengan tepat, obatnya dan dosisnya, kemudian menjelaskan kepada klien tujuan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu meminta klien untuk terlebih dahulu berkemih atau mengusulkan kandung kemih. Kemudian kita menjaga privasi pasien untuk menutupi sampiran. Kemudian setelah itu kita mengatur posisi klien untuk berbaring, posisi dorsal recumbent. Kemudian menutup dengan selimut mandi dan expose hanya pada area baringnya saja. Baiklah, langkah yang selanjutnya kita melakukan tindakan. Yang pertama, kita mencuci tangan dengan 3 langkah. Sebelum kita bekerja, cuci tangan dahulu. Kemudian setelah itu kita keringkan dengan sarung tangan, kemudian kita memakai handscoon, kemudian menyiapkan obat yang kita gunakan. Setelah itu buka pembungkus obat, kemudian bersihkan sekitar alat kelamin dengan kapas sapimat, kemudian inspeksi kondisi genitalia, eksternal, dan saluran vagina. Setelah itu, apabila jenis obat suppositoria, maka berikan pelumas pada obat. Kemudian regangkan labia minora dengan tangan kiri dan masukkan obat sepanjang di kanal vaginal posterior sampai 7,5 sampai 10 cm. Kemudian setelah obat masuk, bersihkan daerah sekitar orificium dan labia dengan tisu. Kemudian anjurkan untuk tetap dalam posisi kurang lebih 10 menit agar obat bereaksi. Setelah itu kita melepaskan sarung tangan, kemudian mencuci tangan. Setelah kita bekerja, cuci tangan dahulu. Kemudian setelah itu membuka sarung tangan, meletakkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Kemudian jangan lupa melakukan dokumentasi, catat identitas pasien, waktunya kapan kita lakukan, obat apa dan dosis apa, dosis dan jumlah dan cara pemberiannya. Demikianlah presentasi saya dalam melakukan pemberian obat pada vagina. Terima kasih. Baiklah, langkah yang kedua yaitu pemberian obat pada mata. Tetap kita pertama sekali kita memberikan informan konsen kepada pasien di mana tujuan dari obat pemberian mata. Kemudian kita menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita lakukan, kemudian mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah kita melakukan semuanya, kita melakukan
adalah langkah yang pertama sebelum kita melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan 7 langkah. Sebelum kita bekerja, cuci tangan dahulu. Baiklah, setelah itu kita mengeringkan dengan sarung tangan. Kemudian kita melakukan tindakan untuk pemberian obat pada pasien. Yang pertama, jangan kita menyentuh ujung penetes pada obat. Kemudian kita suruh pasien untuk melihat ke atas, mata melihat ke atas. Kemudian setelah itu tarik kelopak mata bagian bawah sehingga terjadi bagian penampungan seperti ini. Kemudian setelah itu letakkan penetes sedekat mungkin pada bagian mata yang akan diteteskan tanpa menyentuh mata. Kemudian teteskan sesuai dengan dosis yang kita telah ditentukan. Kemudian tutup mata sekitar 2 menit. Jangan menutup mata terlalu rapat. Kemudian setelah itu setelah melakukan suatu tindakan, kita mengasih tahu kepada pasien bahwasannya tetes mata itu dapat menyebabkan rasa pedih, tetapi seharusnya hanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu kita lakukan pendokumentasian. Baiklah, langkah yang terakhir kita tetap melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah kita bekerja, cuci tangan dahulu. Setelah itu, setelah melakukan cuci tangan, demikianlah hasil presentasi saya dari cara pemberian obat pada mata. Terima kasih.